Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa kembali di Petani Sawit Channel. Pada kesempatan kali ini saya mengajak Bapak Ibu rekan-rekan sahabat tani untuk mengenal beberapa jenis-jenis pupuk NPK dan kegunaannya, agar pengaplikasian tepat sasaran dan tidak salah dalam membelinya. Tentu saja kita sebagai petani sawit tidak terlepas dari yang namanya pupuk. Karena pupuk adalah salah satu yang paling utama yang kita gunakan untuk menambah asupan nutrisi bagi tanaman kelapa sawit yang kita miliki. Sebagai modal untuk mendapatkan buah yang banyak. Banyak berbagai merek jenis pupuk NPK yang ada di pasaran. Tetapi belum tentu cocok biji tanam kelapa sawit yang kita miliki. Padahal pupuk NPK tentu lebih kita minati karena memiliki kandungan unsur hara makro yang lengkap. Seperti unsur hara N, atau yang disebut sebagai nitrogen. Unsur hara P, sebagai fosfor. Dan kemudian unsur hara K, sebagai kalium. Di mana ketiga unsur hara N, P dan K ini adalah unsur hara yang paling dibutuhkan segala jenis tanaman. Namun tidak semua jenis pupuk NPK berperan untuk meningkatkan buah di pohon. Karena pupuk NPK juga memiliki keunggulan masing-masing dan kegunaannya. Bapak Ibu rekan-rekan sahabat tani, tahukah kamu bahwa pupuk terdiri dari dua macam jenis? Yang pertama adalah pupuk tunggal. Pupuk tunggal ialah pupuk yang kandungan unsur hara di dalamnya hanya satu jenis saja. Seperti pupuk urea kandungannya adalah 46% nitrogen. Kemudian KCl kandungannya 60% kalium. Dan TSP memiliki kandungan 46% fosfat dan beserta pupuk tunggal lainnya. Dan jenis pupuk yang kedua ialah pupuk majemuk. Pupuk majemuk ialah di mana pupuk ini memiliki kandungan lebih dari satu unsur hara. Seperti pupuk NPK. Dan satu hal yang perlu sahabat tani ketahui, bahwa pupuk NPK itu juga masing-masing memiliki keunggulan pada kandungan unsur haranya. Oleh sebab itu di sini akan saya coba menjelaskan sedikit manfaat dari kandungan unsur haranya. Yang pertama adalah nitrogen. Nitrogen merupakan unsur hara yang sangat dibutuhkan tanaman kita, yang masih dalam fase vegetatif. Karena nitrogen merupakan unsur hara yang membentuk protein pada tanaman kelapa sawit kita. Dan efek dari unsur hara nitrogen ini adalah dalam memperbaiki warna hijau pada daun tanaman yang menguning. Yang kedua adalah unsur hara fosfor di mana unsur hara fosfor ini bekerja dan berperan untuk membelah sel dalam membentuk pembungaan buah, biji serta menjaga perkembangan akar tanaman tidak mudah terserang penyakit. Dan kemudian yang ketiga adalah unsur hara kalium. Unsur hara kalium adalah merupakan unsur hara yang berperan sebagai pengangkut hasil fotosintesis ke jaringan tanaman. Sekaligus juga dapat menjaga kekebalan tubuh tanaman. Dan yang paling penting pada saat masa generatif terutama untuk pembungaan agar lebih cepat menghasilkan buah yang banyak. Itulah beberapa manfaat dari unsur hara nitrogen, fosfat dan kaliumnya. Nah sekarang kita kenali beberapa jenis pupuk NPK dan kegunaannya. NPK sama rata. Dan apa yang dimaksud dengan NPK sama rata? Artinya sahabat tani NPK yang memiliki kandungannya sama rata seperti contoh. NPK 16, 16,16. NPK 17, 17,17. NPK 21, 21,21. NPK 15, 15,15. NPK sama rata ini pada dasarnya bisa diaplikasikan pada semua fase tanaman termasuk fase vegetatif dan fase generatif. Namun jika menggunakan pupuk NPK sama rata ini alangkah baiknya jika ditambah menggunakan pupuk tunggal dengan menyesuaikan kebutuhan tanamannya. Misal seperti tanaman saat mengalami fase vegetatif kita bisa menambahnya dengan pupuk urea. Dan di masa fase generatif bisa dengan menambahkan pupuk tunggal seperti TSP maupun SP36 agar lebih cepat menghasilkan buah. Kemudian yang kedua yaitu jenis pupuk NPK yang memiliki tinggi unsur hara N dan K atau nitrogen dan kaliumnya namun rendah pada unsur hara P atau fosfornya. Seperti pada merek NPK Mutiara Grower memiliki unsur hara 15, 09, 20 plus Te. Kemudian pupuk NPK Pusri memiliki kandungan unsur hara 13, 6, 27, 4 plus 0,65 B. Kemudian Yaramila Winner dengan unsur hara 15, 09, 20 plus 2 magnesium plus Te. Kemudian NPK Gold memiliki unsur hara 16, 10, 18, dan kemudian NPK Booster dengan unsur hara 12, 6, 22 plus Te. Dan jenis-jenis merek pupuk ini biasanya dipakai pada masa generatif tanaman tepatnya pada musim kemarau.
Karena pada saat musim kemarau tanaman lebih banyak membutuhkan unsur hara nitrogen dan kalium ketimbang fosfatnya. Dan serta bantuan pada tambahan unsur hara mikro di belakangnya seperti Te maupun unsur hara magnesiumnya. Dan bagi sahabat dan rekan-rekan yang masih belum tahu apa yang dimaksud dengan Te, di sini akan saya jelaskan. Te itu ialah singkatan dari trace element atau dengan kata pupuk yang memiliki tambahan unsur hara mikro lainnya. Kemudian jenis pupuk NPK yang memiliki tinggi pada unsur kalium, namun seimbang pada unsur nitrogen dan fosfornya. Misalnya ada pada pupuk NPK Kebomas dengan 12, 11, 20, NPK Pelangi dengan unsur hara 12, 12, 17, 2, dan pupuk NPK Superfolium memiliki unsur hara 20, 20, 25, dan pupuk NPK Granular Mahkota memiliki unsur hara 12, 12, 17, 2 plus Te. Jenis-jenis pupuk ini biasanya kita aplikasikan pada saat tanaman mulai masuk masa generatif tanaman, atau masa pembuahan hingga sampai menghasilkan. Dan kemudian jenis pupuk NPK yang memiliki unsur hara tinggi pada nitrogen dan fosfornya, namun rendah pada unsur kaliumnya dengan tambahan plus magnesium. Seperti yang ada pada pupuk NPK Mahkota yang memiliki unsur hara 15, 6, 4. Wow, ini memiliki tambahan unsur hara magnesium. Maka pupuk ini paling bagus diaplikasikan pada tanaman yang mempunyai kadar rendemen dan juga kadar lemaknya. Seperti contoh, kelapa sawit, kakao dan nilam. Pupuk ini baiknya digunakan saat masa tanaman yang masih belum menghasilkan. Dan yang satu ini jenis pupuk NPK yang memiliki unsur hara seimbang dan juga memiliki unsur hara magnesium. Seperti yang ada pada unsur hara NPK Pelangi. Dia memiliki 4 unsur hara di mana keempatnya adalah magnesium yaitu 14, 12, 16, 4. Merek pupuk NPK Pelangi ini secara keseluruhan agak mirip dengan merek pupuk NPK Mahkotanya, namun sangat berbeda manfaatnya. Pupuk NPK Pelangi ini baiknya diaplikasikan pada peralihan tanaman. Kemudian NPK Mutiara Sprinter memiliki unsur hara yang tinggi pada nitrogen, namun sembing pada unsur fosfor dan kaliumnya. Seperti yang ada pada pupuk NPK Sprinter dengan unsur hara 20, 10, 10. Jenis pupuk NPK Sprinter ini sangat kencang memacu pertumbuhan tanaman pada fase vegetatif atau pada tanaman kelapa sawit yang baru ditanam. Dan kemudian jenis pupuk NPK yang memiliki unsur hara rendah pada nitrogennya namun tinggi pada unsur hara fosfor dan kaliumnya seimbang. Seperti pada merek NPK Profesional Merauke. Jenis pupuk ini memiliki unsur hara 9, 25, 25. Sebaiknya pupuk ini dipakai untuk memacu pembungaan agar cepat menghasilkan buah. Baik juga diaplikasikan saat musim penghujan karena di musim penghujan tanaman tidak begitu membutuhkan unsur hara nitrogen. Baiklah Bapak Ibu Saudara rekan-rekan petani sawit. Itulah beberapa jenis-jenis pupuk yang bisa kamu aplikasikan pada tanaman kelapa sawit yang kamu miliki, dengan menyesuaikan masa atau fase pada tanaman. Semoga video ini dapat memberi manfaat bagi rekan-rekan semua. Salam berjumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.